Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa mengikuti Zoom virtual pada kesempatan kali ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, pada hari ini saya Putri Hasanah sebagai moderator yang akan membimbing jalan diskusi kali ini. Dan ada juga rekan saya yang beranggotakan. Yang pertama Nailatul Fadilah dengan NIM 20231199 dan rekan saya satu lagi yaitu Ofelia Zitri Fortuna dengan NIM 20231131. Nah, pada mata kuliah kali ini yaitu pengembangan dan produksi media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Febrianto. Baiklah, pada kesempatan kali ini dengan mata kuliah PPMP, kelompok kita yaitu kelompok 7 akan membawakan sebuah proyek yang berbasis website. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Nailatul Fadilah. Kepada Naila dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait latar belakang adanya media pembelajaran ini. Media pembelajaran memiliki peran penting dalam proses belajar. Penggunaan media yang tepat dan menarik menyebabkan pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Terbatasnya waktu dapat diatasi dengan pembuatannya kelas virtual sehingga pemberian tugas dan diskusi dapat berlangsung dimanapun dan dilakukan pada waktu senggang selama ada jaringan internet. Kelas virtual dapat mendukung pembelajaran di dalam kelas yang sesungguhnya dengan menggunakan media pembelajaran berbasis web. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya yang pertama yaitu apa itu media pembelajaran berbasis website? Yang kedua, apa kegunaan media pembelajaran berbasis website? Tujuannya yang pertama, untuk mengetahui media pembelajaran berbasis website. Yang kedua, untuk mengetahui kegunaan media pembelajaran berbasis website. Next. Media pembelajaran berbasis website. Media pembelajaran berbasis web ini merupakan media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan software yang berbasis web yang berisi tentang muatan pembelajaran yang meliputi judul, tujuan, materi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Next. Dari segi manfaat, bila pembelajaran berbasis web dirancang dengan baik dan tepat, maka dapat menjadikan pembelajaran yang menyenangkan, memiliki unsur interaktivitas yang tinggi, menyebabkan peserta didik mengingat lebih banyak materi ajar, serta mengurangi biaya-biaya operasional yang biasanya dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya yaitu Nailatul Fadilah yang telah membacakan hasil diskusi kita. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang kelebihan pembelajaran berbasis website akan saya sampaikan sendiri. Nah, kelebihan pembelajaran berbasis website. Yang pertama yaitu ada memungkinkan setiap orang dimanapun dan kapanpun untuk belajar. Selanjutnya, peserta didik dapat belajar sesuai dengan karakteristik dirinya sendiri karena bersifat individual. Yang ketiga yaitu ada kuat untuk membuat tautan atau link sehingga peserta didik dapat mengakses informasi di berbagai sumber, baik di dalam maupun di luar. Selanjutnya itu ada sangat potensial berbagai sumber belajar bagi peserta didik yang tidak memiliki waktu untuk belajar. Selanjutnya ada dapat mendorong peserta didik untuk lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Menyediakan sumber belajar tambahan yang dapat digunakan untuk memperkaya materi pembelajaran.
Yang terakhir itu ada isi dari materi pembelajaran dapat diperbarui dengan mudah. Nah, selanjutnya kita membahas tentang kelemahan pembelajaran berbasis website. Yang pertama itu ada dari Rusman, menyatakan bahwa kelemahan terbesar pembelajaran berbasis website adalah kurangnya interaksi langsung antara guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Hal ini akan berdampak besar kepada siswa, karena walaupun mereka dapat berkomunikasi secara sinkronus melalui live chat atau melalui email atau forum diskusi, tetap saja interaksi antar manusia secara langsung tidak tergantikan. Nah, kesimpulan dari website ini yaitu pembelajaran berbasis website merupakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer dan internet dengan mudah. Secara umum, pembelajaran berbasis web ini akan menciptakan proses pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Selain itu, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan, dan pembelajaran dapat dilakukan di mana dan kapanpun saja, serta sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Nah, baiklah, itulah hasil diskusi kami tentang proyek kami yaitu berbasis website. Nah, selanjutnya rekan saya, Alfred Fortuna, akan membahas tentang seputar proyek yang telah kita rancang, yaitu yang berbasis website. Kepada Ofelia Zikri Fortuna, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran yang diangkat oleh kelompok 7, yaitu media pembelajaran yang berbasis website. Pembelajaran berbasis website ini merupakan media pembelajaran yang menggunakan media internet dengan platform World Wide Web atau WWW, di mana media pembelajaran ini memiliki banyak keunggulan. Salah satunya yaitu media pembelajaran ini sangat menarik dan dapat dimanfaatkan karena materinya yang diakses dapat diakses kapan saja dan di mana saja asal terkoneksi dengan internet. Nah, media pembelajaran berbasis website ini termasuk juga media pembelajaran interaktif karena di mana media pembelajaran interaktif itu sendiri merupakan media pembelajaran yang mengaitkan teks, suara, gambar bergerak, dan video yang proses pembelajaran. Nah, media pembelajaran berbasis website ini atau software ini mencakup ada judul materi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu ada judul dan ada menu kompetensi inti dan kompetensi dasar dari materi pembelajaran, video pembelajaran, dan tes kemampuan terkait materi color dan perpindahannya. Nah, kelompok kami mengambil tentang color dan perpindahannya, yaitu memiliki kompetensi inti. Nah, kompetensi intinya yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan peserta didik yang di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Yang ketiga yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena yang terjadi tanpa mata. Selanjutnya yaitu menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dengan dalam sudut pandang teori.
Nah, adapun kompetensi dasar dari kalor dan perpindahan dari materi yang kita angkat yaitu adapun KD 3.4-nya yaitu menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Selanjutnya yaitu KD 4.4-nya melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Nah, setelah dari KI dan KD, kita bisa lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu materi. Nah, pada menu ini terdapat materi tentang kalor dan perpindahannya, yang membahas tentang kalor dan perubahan suhu benda, dan memuat rumus tentang kalor dan perpindahannya, dan kalor pada perubahan wujud benda. Selanjutnya yaitu ada perpindahan kalor yang memuat konveksi, konduksi, dan radiasi. Selanjutnya yaitu masuk ke menu selanjutnya, yaitu pelajaran yang bisa diakses langsung dan bisa diakses langsung. Nah, menu selanjutnya yaitu ada tentang video pembelajaran yang dapat kita akses langsung. Nah, media pembelajaran ini bisa dikaitkan langsung pada YouTube. Ketika kita akses, itu bakalan Nah, menu tersebut tentang video animasi tentang perpindahan kalor. Nah, pada menu selanjutnya yaitu tentang tes kemampuan terkait materi yang telah dipelajari tentang kalor dan perpindahannya. Tes kemampuannya berupa tes dari melalui Google Form, yaitu berisi nama, kelas, mata pelajaran, dan pertanyaan terkait tentang materi kalor dan perpindahannya yang bisa diisi oleh teman-teman atau para peserta didik nantinya. Nah, itulah menu dari media pembelajaran kita yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan proyek kita kali ini yang berbasis website. Nah, baiklah, pembelajaran berbasis web ini sangat menarik untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran karena materi pembelajaran yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja asal terkoneksi dengan internet. Dan itulah kelompok kita memilih proyek kali ini berbasis website. Siswa peserta didiknya dapat mengaksesnya kapan saja dan di mana saja asal internet. Baiklah, itulah hasil diskusi kelompok 7. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.